Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Ya, pada bagian ini akan dibahas substansi dan cakupan materi ajar konsep dasar PTK yang terdiri dari 6 bagian, yaitu hakikat PTK, karakteristik, tujuan, manfaat, prinsip, dan langkah-langkah PTK. Setelah membaca materi ini, diharapkan nanti Bapak Ibu mampu menguasai tiap-tiap bagian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh membaca uraian materi secara cermat. Selanjutnya nanti kerjakan tugas dengan membaca rambu-rambu pengerjaan tugas. Hakikat PTK ini menurut Daryanto menyimpulkan pendapat dari John Elliott dan Dennis and N.C. Taggart mengenai definisi penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Nah, ini Suyadi, Dayanto, Sanjaya, dan Mulyasa ini juga menyimpulkan bahwa PTK sebagai upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilannya dalam memperbaiki proses dan mutu pembelajaran dari berbagai aspek dengan mengkaji permasalahan yang terjadi di kelas melalui tindakan reflektif sehingga hasil belajar dapat meningkat. Nah, apa saja komponen dalam PTK? Ini meliputi beberapa. Bapak Ibu, yang pertama adalah proses, kemudian yang kedua adalah fokus pada permasalahan, lalu yang ketiga adalah kegiatan reflektif, dan yang keempat adalah tindakan untuk perbaikan. Yang kelima adalah situasi nyata. Nah, ini beberapa komponen di dalam PTK. Berikutnya, karakteristik PTK. Seperti telah dipaparkan di atas mengenai hakikat PTK, maka nampak bahwa PTK itu berbeda dengan penelitian yang lain. Ya, PTK mempunyai karakter tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian pada umumnya. Nah, ini karakteristik PTK meliputi apa saja? Yang pertama adalah permasalahan pada PTK yang muncul, ya. Kemudian hasil dari refleksi diri, artinya bahwa PTK ini adalah hasil introspeksi diri yang dilakukan guru, ya. Kemudian hasil refleksi ini memungkinkan guru mendiagnosis akar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Berikutnya, ini juga berorientasi pada proses pembelajaran di kelas yang interaksi interaksi antara guru dan siswa. Dengan demikian, PTK dirancang dan dilaksanakan oleh guru mulai dari pelaksanaan sampai pada menyimpulkan hasil penelitian. Nah, fokus pada perbaikan proses pembelajaran di kelas yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus atau bersiklus. Siklus sebelumnya menjadi dasar siklus selanjutnya sehingga siklus berikutnya akan jauh lebih baik daripada siklus sebelumnya. Kemudian siklus tindakan ini meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi atau perencanaan ulang. Nah, PTK ini dilaksanakan sesuai dengan program pembelajaran yang sedang berjalan. Ya, artinya ini tidak mengganggu pembelajarannya, jadi untuk kepentingan bukan untuk semata-mata penelitian begitu. Nah, sarana untuk mengembangkan ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan profesionalisme guru, artinya PTK mampu membelajarkan guru untuk berpikir kritis dan sistematis, serta mampu membiasakan guru untuk menulis. Nah, berikutnya Bapak Ibu menyebutkan bahwa Sanjaya ini tujuan PTK antara lain adalah meningkatkan kualitas praktik di lapangan, ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap profesional, ya, sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja guru. Kemudian yang ketiga, ini tujuan dari PTK adalah mengembangkan keterampilan guru dalam memanfaatkan berbagai teknologi. Kemudian yang keempat adalah menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan. Lalu, apa saja manfaat PTK? Nah, dengan melakukan PTK ini memberikan beberapa manfaat. Antara lain yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan kinerja secara profesional dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kerjasama
antar pendidik dalam suatu satuan pendidikan atau sekolah ya. Yang keempat adalah mendorong guru untuk berinovasi dalam mewujudkan proses pembelajaran yang menarik. Nah, menghasilkan yang kelima, menghasilkan laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi guru lain untuk melakukan penelitian. Yang keenam, guru akan merasa lebih percaya diri tentunya karena mampu merefleksikan diri dan menganalisis kerjanya sendiri. Nah, prinsip-prinsip PTK itu apa saja? Yang pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran. Itu prinsipnya ya. Lalu yang kedua, diterapkan di kelas dan tidak membutuhkan waktu lama ya. Oleh sebab itu, perencanaan dipersiapkan secara matang dan terinci. Kemudian yang ketiga, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, mendesak, ya menarik begitu, mampu ditangani dan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Yang kelima, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, ya, dan dijalankan secara cepat sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Pelaksanaan tindakan hendaknya konsisten dengan rancangan yang telah dirumuskan. Yang ketujuh, PTK dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prosedur. 8. Fokus utama PTK ialah untuk melakukan perubahan atau peningkatan mutu proses dan hasil belajar melalui tindakan. Dan yang ke-9, PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang dengan kegiatan perencanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, langkah-langkah PTK. Ya, jadi ada beberapa model PTK sebenarnya. Ada model Kurt Lewin, ada PTK model Camis and MC Taggart, ada model John Elliott. Nah, tetapi pada saat ini kita akan mencoba nanti akan membuat PTK ini menggunakan model dari Camis and MC Taggart ini. Nah, bagaimana alurnya? Jadi dari sini bisa kita lihat yang pertama adalah dari perencanaan, ya. Kemudian nanti pada siklus 1 ya direncanakan dulu, ada pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi. Setelah itu masuk ke siklus 2, perencanaan lagi, pelaksanaan lagi, pengamatan, refleksi. Dan siklus berikutnya sampai ada perkembangan ya, ada hasil yang didapat dari penelitian tindakan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan atau planning ya. Jadi langkah awal dalam pelaksanaan PTK ini adalah membuat perencanaan ya. Kegiatan yang harus dilakukan antara lain yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, lalu menganalisis masalah, merumuskan masalah, dan menyusun rencana tindakan. Nah, identifikasi masalah ini suatu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Ya, dengan kata lain, identifikasi masalah ini merupakan salah satu proses penelitian yang menjadikan langkah pertama ya dan penting dilakukan oleh setiap peneliti. Tidak semua permasalahan dalam pembelajaran dapat diselesaikan oleh guru. Terdapat juga masalah di luar tugas pokok dan fungsi guru untuk bisa dilaksanakan begitu. Nah, masalah yang dapat diselesaikan oleh guru antara lain apa saja? Ya, yang pertama adalah masalah yang bersumber pada proses pembelajaran, kemudian berhubungan dengan pekerjaan guru, kemudian mendesak untuk segera dipecahkan, memberikan manfaat yang jelas, dan dapat dipecahkan dengan sumber daya yang ada. Gitu. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, maka langkah berikutnya adalah menganalisis masalah. Ya, menganalisis masalah. Analisis masalah ini perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi penting yang ada pada masalah itu. Nah, analisis ini juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan ya kepada diri sendiri. Bisa juga dengan mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir, daftar nilai, persiapan mengajar, atau bahan ajar yang disiapkan. Nah, dengan demikian kegiatan analisis masalah ini punya tujuan ya, mendapatkan kejelasan, menemukan faktor penyebab, menemukan kadar permasalahannya ya. Nah, itu beberapa ya tujuannya untuk analisis masalah. Kemudian berikutnya guru perlu merumuskan masalah secara spesifik, jelas, dan operasional. Nah, dengan adanya perumusan masalah yang jelas, guru akan lebih mudah untuk menentukan tindakan yang nanti perlu dilakukan. Nah, berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan, guru harus melakukan beberapa persiapan ya.
buat bahan ajar, RPP, dan seterusnya. Dalam tahap perencanaan ini harus juga dipersiapkan dengan matang. Ya, selain itu juga perlu dicermati kendala yang nanti akan muncul. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tindakan. Pada umumnya, pelaksanaan tindakan ini dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus ya, jadi minimal harus 2 siklus begitu. Nah, pada tahap ini merupakan tahap implementasi dari semua rencana tindakan. Nah, sebaiknya tindakan harus sudah dilatihkan ya, dalam tanda kutip kepada pelaksana tindakan atau guru peneliti untuk dapat dilaksanakan di kelas begitu. Pada bagian tindakan ini biasanya juga dilakukan oleh guru dalam kurun waktu 2-3 bulan ya, dengan jumlah siklus tertentu. Waktu dan jumlah siklus ini tentu dilakukan untuk menyelesaikan beberapa materi pokok ya dari materi. Ini ada beberapa contoh yang diambil ya, nih ada sebuah kasus gitu ya. Pak Edo, guru kelas 7 telah merancang sebuah skenario pembelajaran dalam rangka perbaikan kualitas proses pembelajaran. Nah, secara ringkas, Pak Edo telah merancang penerapan model Project Based Learning (PBL) dalam pembelajaran mata pelajaran matematika untuk semester 1. Nah, komponen dasar adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasional bentuk aljabar selama siklus masing-masing 3 pertemuan. Dalam pelaksanaan tindakan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan sintak ya atau langkah-langkah dalam PBL. Antara lain mengorientasi peserta didik. Yang kedua, para siswa diajak mengorganisasi masalah. Kemudian yang berikutnya, nah itu ya, melakukan percobaan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian kegiatan terakhir, siswa diminta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, melalui contoh ringkasan skenario pembelajaran tersebut, Bapak Ibu diharapkan dapat mengambil kesimpulan ya sendiri bagaimana rencana tindakan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. Yang ketiga, observasi. Untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh guru, perlu dilakukan observasi berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian, kegiatan yang dilakukan pada observasi ini adalah mencatat kelemahan dan kekuatan yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan tindakan. Ini hal yang penting. Ya, dari hasil observasi digunakan oleh guru sebagai bahan refleksi untuk melanjutkan siklus berikutnya. Pada kegiatan observasi, guru tidak hanya sekedar melakukan pengamatan tentunya, ya, tetapi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan PTK, antara lain prosesnya bagaimana, pengaruh tindakannya bagaimana, keadaan dan kendalanya bagaimana, ya, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat dan mempermudah. Kemudian persoalan lain yang timbul itu seperti apa, ini juga perlu diperhatikan. Yang keempat adalah refleksi. Refleksi merupakan aktivitas melihat ya berbagai kekurangan yang dilaksanakan guru selama tindakan. Menurut Sanjaya, nah kegiatan refleksi ini dilakukan melalui diskusi dengan observer ya mengenai proses masalah, persoalan dan kendala yang nyata dalam sebuah tindakan itu seperti apa. Kemudian untuk memahami persoalan pembelajaran dan keadaan kelas di mana pembelajaran dilaksanakan. Yang selanjutnya, hasil refleksi dijadikan dasar dalam menyusun rencana ulang dan penentuan ketercapaian indikator keberhasilan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang konsep dasar penulisan kegiatan penilaian tindakan kelas ya. Sampai di sini dulu.